persiapan alat dan bahan yang disiapkan untuk melakukan asuhan persalinan normal dan bayi baru lahir. Dalam video ini diceritakan ibu bersalin datang ke praktek bidan, mengeluh sakit perut dan keluar cairan dari jalan lahir. Kemudian bidan memeriksa, didapatkan ketuban ibu sudah pecah dan pembukaan sudah lengkap. Lalu bidan mencuci tangan dan memakai handscoon sebelum menolong persalinan. Setelah diketahui adanya tanda-tanda persalinan, bidan memasang underpad di bawah bokong ibu. Kemudian melakukan pemeriksaan dan didapatkan pembukaan lengkap. Lalu, ibu menanyakan posisi yang diinginkan ibu saat persalinan dan ibu memilih posisi setengah duduk dengan dibantu suami di belakangnya. Kemudian, bidan menggelar handuk di atas perut ibu untuk meletakkan bayi setelah bayi lahir dan mendekatkan alat. Lalu, ibu dibimbing meneran dan diajarkan cara untuk melakukan posisi saat meneran dengan cara menarik kaki sampai dengan siku, kemudian meneran dengan kuat tanpa suara. Setelah kepala 5-6 cm, dilakukan stand-in dan menahan kepala bayi bagian atas untuk mencegah robeknya jalan lahir. Setelah kepala lahir, dilakukan pemeriksaan belitan jalan lahir dan membersihkan hidung dan mulut bayi dari air ketuban maupun lendir. Kemudian menunggu putar paksi luar, lalu menolong lahirnya bahu dengan biparietal. Saat bayi lahir, bidan menginformasikan jenis kelamin, jam lahir bayi, dan kondisi bayi saat lahir kepada orang tua. Kemudian dilakukan pertolongan pertama yaitu dengan suction, lalu bayi dikeringkan di atas perut ibu. Lalu dilakukan pemeriksaan janin kedua dan didapatkan TFU ibu sepusat. Kemudian disuntikan oksitosin 10 intraunit untuk mencegah perdarahan dan memperkuat kontraksi ibu. Setelah itu, dilakukan pemotongan tali pusat. Setelah selesai dilakukan pemotongan tali pusat, bayi dibimbing untuk melakukan IMD
dengan posisi tengkurap di atas dada ibu dan membiarkan bayi mencari puting dengan sendirinya. Badan dan kepala ditutup oleh kain agar bayi tidak kedinginan. Lalu dilakukan PTT, penegangan tali pusat terkendali dengan posisi tangan dorsokranial. Tali pusat ditarik secara perlahan dengan mendekatkan klem kurang lebih 10 cm di atas vagina, di depan vagina. Setelah plasenta muncul di depan vagina, sambut dengan tangan, kemudian putar 3 kali searah jarum jam, kemudian dipilin-pilin hingga selaput plasenta lepas dengan perlahan. Kemudian mengecek kelengkapan plasenta, dan kelengkapan plasenta sudah lengkap. Lalu mengecek kontraksi. Kemudian dilakukan pemeriksaan robekan jalan lahir. Tidak ada robekan grade 1 sehingga tidak dilakukan penjahitan. Kemudian bidan mengajarkan ibu cara untuk memeriksa kontraksi. Caranya yaitu dengan menekan bagian perut bawah. Apabila terasa keras, berarti perut sudah berkontraksi. Apabila perut masih terasa lembek, berarti uterus tidak berkontraksi, sehingga ibu wajib untuk menekan perut bawah searah jarum jam. Kemudian, bidan melakukan penilaian perdarahan. Tidak terjadi perdarahan aktif dan perdarahan kurang lebih 200 cc. Lalu, ibu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu postpartum. Didapatkan hasil tanda vital normal. Kemudian, bidan merapikan alat dan lingkungan sekitar. Kemudian, bidan membersihkan ibu dari sisa-sisa darah dan memakaikan pembalut kepada ibu. Setelah 1 jam, dilakukan pemeriksaan IMD pada ibu, apakah bayi mampu menggapai puting atau belum. Bayi sudah mampu menggapai puting, kemudian bayi dilakukan pemeriksaan fisik. Didapatkan pemeriksaan fisik hasil normal, tidak ada kelainan pada bayi. Kemudian dilakukan pemeriksaan antropometri, berat badan bayi 2900, dan dilakukan pemeriksaan panjang badan, lingkar kepala, dan lingkar dada. Panjang badan 50 cm, lingkar kepala 34 cm, dan lingkar dada 33 cm.
Kemudian, bidan memberikan salep mata kepada bayi dan melakukan penyuntikan vitamin K. Setelah 1 jam pemberian vitamin K dan salep mata, dilakukan imunisasi HB0 pada bayi. Pada 2 jam postpartum, dilakukan pemeriksaan tanda vital pada ibu, meliputi tensi, denyut nadi, suhu, kontraksi, kandung kemih, dan jumlah perdarahan. Semua dalam batas normal dan terlampir di dalam partograf.